Alhamdulillah Rabbil alamin. Innal hamdalillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد. Jemaah rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kesempatan yang baik ini di hari yang mulia ini, di malam Jumat ini, kita mengawali dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita, dan sungguh Allah adalah satu-satunya zat yang dapat diibadahi oleh kita semua. Syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa ditemukan oleh Allah di sini dalam rangka memenuhi sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Rasulullah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabatnya, dan pada umatnya. Dan semoga dengan kita mengucapkan salat kepada Rasulullah SAW, bila diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Taala untuk senantiasa juga mengikuti ajaran dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena sungguh sebaik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Jamaah rahimahumullah. Sofwan Asy-Syawri, seorang ulama dari generasi salaf, pada suatu waktu dia bersedih, menangis teralasan, dan nangisnya itu tidak 1 jam, 2 jam, bahkan dia berhari sampai berlarut 1 minggu. Dia masih tetap menangis, masih tetap bersedih. Kemudian sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, tetangga beliau, kemudian karena mereka kesedihan yang amat sangat dari Sofwan Asy-Syawri rahimahullah ta'ala, itu bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau kehilangan sesuatu? Atau ada kerabatku yang meninggal dunia?" "Ya Syekh, ceritakan kepada kami." Jawaban Sofwan Asy-Syawri rahimahullah itu cukup mengejutkan jemaah sekalian. Beliau menjawab pertanyaan dari tetangganya itu, dari sahabat-sahabatnya itu. Kemudian beliau menjawab, sungguh
aku tidak bersedih sebab kehilangan dunia, tidak pula bersedih sebab anak kerabatku itu meninggal dunia atau ditinggalkan oleh orang-orang yang aku cintai. Sungguh aku bersedih karena pada suatu waktu di hari Jumat, karena kesibukanku yang beramal sana, aku mendatangi masjid. Kemudian aku tidak menjumpai shaf pertama di dalam jamaah masjid Jumat pada waktu itu. Jawabannya sangat mengejutkan. Beliau bersedih karena tidak menjumpai shaf pertama di masjid. Jadi beliau biasanya datang di awal waktu, di depan, di shaf pertama. Kemudian suatu waktu karena kesibukan beliau mendatangi masjid, sudah menjumpai shaf kedua, beliau tidak kebagian shaf pertama. Dan itu menjadikan beliau bersedih. Itu berlarut sampai 1 minggu lamanya. Subhanallah. Kesedihannya disebabkan karena beliau tertinggal oleh shaf pertama dari Jumat. Kemudian beliau bercerita kepada sahabatnya yang bertanya, tahu nggak kalian keutamaan kenapa di shaf pertama itu ada apa sebenarnya? Ada apa di shaf pertama itu? Beliau menceritakan shaf pertama itu begini. Tahu kan jemaah sekalian, di shaf pertama adalah shaf yang didoakan oleh malaikat. Malaikat Allah SWT mendoakan orang yang ada di shaf pertama. Di shaf pertama didoakan oleh orang malaikat. Dan dalam jemaah rahimahullah, shaf pertama itu kata Rasulullah SAW, ketika orang yang mendapatkan shaf pertama, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan seperti dia itu berkorban seekor unta. Di shaf kedua, Nabi masih bercerita, seorang yang mendapatkan shaf kedua kita mendapatkan kebaikan seperti layaknya berkorban seekor sapi. Di shaf ketiga, Nabi masih bercerita, kita mendapatkan kebaikan seperti dia menyembelih seekor domba. Shaf keempat berikutnya seperti berkorban seperti di bawahnya unta, sapi, domba, ayam dan sebagainya. Itu adalah keutamaan shaf pertama yang makanya ketika itu shaf al-Asyuri luar biasa. Bersedih satu minggu hanya bertinggal di hari Jumat itu di shaf pertama. Beliau masih mendapatkan shaf kedua, masih bersedih selama 1 minggu. Sebuah pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Semestinya ketika kita dalam perkara akhirat itu menjadi makruh buat kita, itu mendahulukan orang lain daripada kita sendiri. Misal ketika ada shaf pertama yang kosong, tidak perlu persilangan temannya suruh ke depan, sendiri akan di depan. Kalau keutamaan shaf pertama, hidupkan shaf yang datang itu lebih utama shaf yang datang. Makanya menjadi makruh, hukumnya menjadi makruh. Kalau mempersilahkan seseorang itu mendahului kebaikan buat kita sendiri. Dan kalau urusan dunia, urusan makan, urusan minum, lebih mudah mendahulukan rekan kita yang lain dari diri kita sendiri. Misalnya ada pembagian sedekah Jumat misalnya, itu lebih utama mendahulukan rekan kita semua diambil dulu itu dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara akhirat itu hukumnya menjadi makruh kalau kita mendahulukan rekan kita suruh mendapatkan kebaikan yang lebih utama dari kita. Karena konsepnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, berlomba-lomba dengan amal soleh. Dan itu ada shaf yang kosong di depan,
diisi. Ketika kita berdiri untuk sholat berjamaah, sholat depan kosong, isi. Tidak perlu mempersilahkan, mohon. Bukan seperti itu konsepnya di dalam beramal sholat. Tapi kalau kita konsepnya perkara misalnya datang ke suatu kajian, ada makanan, disuguhi makanan, konsepnya di dalam mendahulukan rekan kita biar mendapatkan snack yang ada di majelis taklim tersebut. Itu konsepnya. Tapi kalau konsep pengen menggunakan ilmu, rebutan software depan, kalau untuk mengaji, jangan terbalik. Ketika kita adri di hari majelis taklim, malah duduk yang paling belakang. Begitu snack datang, kita yang paling dulu. Itu terbalik konsepnya. Dari konsep di Al-Quran itu sebenarnya pas tadi pun khayal berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya kita antri di tempat wudhu, kalau misalnya kerannya cuma satu, antri kita menunggu, tidak perlu bersenang dulu. Itu berdahulukan kebaikan adalah itu adalah konsep adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu juga dengan sholat. Dalam sholat itu yang lebih utama adalah yang terdepan, berikutnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Coba kita rahimahullah. Tahukah jemaah sekalian, sholat Jumat dan Jumat ini memiliki keutamaan yang agung, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau pernah bersabda bahwa barang siapa mandi di hari Jumat kemudian memperbagus wudunya, kemudian bersegera mendatangi masjid dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di masjid mendekat kepada imam pembimbing, kemudian mengikuti khutbah Jumat dengan hikmat, kemudian menjalankan sholat Jumat sampai selesai meninggalkan khutbah. Tahukah jemaah Jumat menerima khutbah, apa yang akan kita dapat? Rasulullah mengatakan, sungguh ketika kalian melakukan itu semua, itu kalian seperti qiyamul lail sepanjang tahun dan seperti berpuasa sepanjang tahun. Kalian mendapatkan keutamaan sholat malam selama 1 tahun dan mendapatkan keutamaan puasa selama 1 tahun. Syaratnya mandi, berwudu secara sempurna, mendatangi segera ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, kemudian mendekat kepada imam, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian melakukan sholat dengan baik, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia sepanjang Jumat itu, kata Rasulullah SAW, sungguh mendapat keutamaan qiyamul lail 1 tahun dan puasa selama 1 tahun. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini jalur ekspres jemaah kita rahimahullah. Jalur ekspres untuk mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah yang begitu berlimpah ruah. Ini kan jalur ekspres. Kenapa kita tidak bersegera menempuh jalur tersebut? Apa kita akan sanggup berpuasa sepanjang tahun? Apa kita akan sanggup berqiyamul lail sepanjang tahun? Tidak ada sakitnya, ada kesibukan, ada rasa capek. Apakah kita sanggup sepanjang tahun sholat malam? Dan Allah memberikan jalur ekspres kepada Rasulullah SAW. Itu jalurnya. Dan akan meraih keutamaan tersebut. Ini kasih jalan. Apakah kita tidak tergoda dengan itu semua jemaah rahimahullah? Jangan sia-siakan hari Jumat
dengan kebaikan-kebaikan yang begitu berlimpah, dengan jalan tol bebas hambatan untuk meraih keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan, kemudian kita menjadi futur, menjadi malas. Jangan sampai. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kemudahan bagi kita semua, dan Sufyan As-Tsauri, seorang salaf, seorang ulama generasi terdahulu mencontohkan bagaimana kesedihan yang harusnya dimiliki seorang muslim bukanlah kesedihan manakala kehilangan dunia. Kesedihan seorang muslim adalah manakala dia kehilangan kesempatan untuk meraih keutamaan, meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi ma lakum wa akhirna wa akhirnakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan, mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu kata Rasulullah SAW itu kadang naik, kadang turun, kadang di atas, kadang di bawah. Kok bisa seperti itu jemaah yang Allah? Karena indikator keimanan itu diukur dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ketika kita sedang begitu bersemangat beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh itu indikator iman kita sedang di atas. Tapi manakala ketika kita sedang malas beribadah, mau bersolat jamaah, rasanya sungkan, rasanya enggan, itu sungguh berarti kita bisa melihat indikator keimanan kita itu sungguh kalau tak ada di sedang ada di bawah. Bagaimana kita mengecas iman kita? Bagi dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Bagaimana amalan soleh? Konsepnya jemaah fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan, berlomba-lomba untuk amal soleh. Apa soal amal soleh? Kita harus menjadi yang pertama. Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, beliau pernah memberikan sebuah kata mutiara, jika engkau melihat seseorang mengalahkanmu dalam perkara duniamu, maka kalahkan dia dengan perkara akhiratmu. Jadi kalau kita perkara dunia kalahkan, tidak usah bersedih, kita kalahkan dia dalam urusan akhirat kita. Jadi tidak rugi, tidak rugi di akhirat. Tentunya yang paling sempurna seorang mukmin tentunya mengorbankan harta, banyak bersedekah, banyak beramal, banyak membantu. Sholat malam ini begitu sempurna sekali seorang muslim. Tapi kalau engkau melihat seorang mengalahkan dirimu buat motivasi diri kita, kalahkan dia dalam perkara akhirat. Boleh tak? Boleh. Karena konsepnya fastabikul khairat.
Apakah jika ingin mencapai surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan dalam diri kita konsep dari Al-Quran dalam pas dari khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketakwaan, orang-orang dalam ketakwaan. Konsepnya adalah seperti itu sebagai seorang muslim. Jadi jangan benar mana yang semestinya kita harus sedihkan, mana yang kita harusnya kita sambut dengan gembira. Sultan Asnol sudah mencontohkan ketika beliau bersedih tertinggal sok pertama, padahal masih dapat sok kedua, tapi dia sangat bersedih. Satu minggu kesedihan itu dulu hilang sampai menimbulkan cemas dari sahabat-sahabat. Buat kita semua yang bisa kita petik dari seorang ulama besar Sofyan sampai generasi ulama zaman dahulu yang kisah-kisahnya itu penuh dengan kebaikan atau kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.